Salam anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita masuk ke dalam renungan hari ini, sehingga merupakan bekal buat kita untuk kita mengikuti KPM yang ada pada hari ini. Pada pagi ini, renungan yang ingin Bapak bawakan yaitu berjudul Berani Jujur Hebat. Sebelum kita masuk ke dalam renungan ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kembali kami mengambil tata kasih-Mu, kami ucap syukur karena Engkau sendiri Tuhan yang telah memberikan waktu buat kami untuk kami mengerti sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Kau tabur di dalam kehidupan tiap pribadi kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Bacaan pada pagi ini diambil dalam Kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat masnya ayat yang ke-7. Bapak bacakan ayat masnya aja. Kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pada ayat ini dikatakan bahwa ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau kita lihat keadaan saat ini, orang jujur itu susah untuk didapatkan. Tapi ini ada satu contoh seorang yang kita anggap gak begitu penting, tetapi itu sebetulnya penting. Karena Tuhan tidak menganggap sesuatu itu berbeda. Di mata Tuhan semuanya sama. Tuhan gak melihat apa pekerjaan mereka, apa keberadaan mereka, apa dedikasi mereka. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana isi hati mereka. Di Bangkok ada seorang supir taksi yang menemukan bongkahan emas di dalam tas seberat 8,2 kilo, dan bila diuangkan, tas ini bernilai sekitar 3,9 miliar. Supir ini menemukan tas di dalam mobilnya karena tas ini adalah punya penumpang yang baru turun. Supir ini merasa bahwa itu bukan miliknya. Lantas dia berhari-hari mencari pemilik daripada tas itu. Sampai pada akhirnya berkat bantuan polisi dan orang-orang temannya, supir ini dapat menemukan si pemilik tas itu. Dan supir ini mengembalikan tas itu pada pemiliknya. Supir ini melihat betapa senangnya orang yang menerima kembali akan miliknya tanpa kekurangan sedikit, sehingga semuanya lengkap, semuanya ada di situ. Dan karena dia merasa senang, maka supir ini diberi hadiah berupa uang sebesar 60 juta rupiah. Sebenarnya supir ini nggak menginginkan imbalan, tetapi dia hanya melakukan apa yang benar menurut dia dan benar di hadapan Tuhan, yaitu apa? Dia mau melakukan suatu kejujuran. Bagaimana dengan keadaan kita? Bahkan hal yang mudah aja, kita ulang aja kadang nggak jujur. Tapi pada saat ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kejujuran itu ada sesuatu yang hebat di mata Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 dikatakan demikian firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-11.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Tuhan sungguh menghargai suatu kejujuran, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tapi pada saat ini memang luar biasa. Jujur hanya sebuah kata mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Tapi puji Tuhan, pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita mau merasa bahwa kejujuran itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan melihat kita. Tuhan gak melihat siapa diri kita itu, si A, si B, kaya, miskin, dan sebagainya, pandai, bodoh, enggak. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Kalau kita mendatangkan kejujuran di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita seperti pada ayatnya ini, bersukacitalah dan bersorak-sorailah. Sebagai ayat penutup, Bapak bacakan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bapak ulang sekali lagi ayat firman Tuhan sebagai penutupnya, yaitu Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Pada ayat ini, ayat penutup ini, Tuhan menginginkan kita harus mau menjadikan diri kita, kehidupan kita menjadi suatu teladan untuk berbuat baik. Salah satunya apa? Yaitu mau berlaku jujur. Apapun yang kita hadapi, kita mengerjakan apapun, semua tantangan yang ada harus kita lakukan dengan suatu kejujuran. Di sini dikatakan pada bagian yang B, ayat yang ke-7 ini, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Sekali lagi Tuhan tekankan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Biarlah apa yang kita terima pada pagi ini tumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita berani untuk berbuat jujur, kita berani untuk berbuat baik di pandangan mata Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri, kita doa terlebih dahulu. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur karena campur tangan-Mu Tuhan, kami telah menerima sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang menyempurnakan firman-Mu dalam hati tiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, dan segala kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu enggak diam di dalam hati kami, tetapi firman-Mu itu bekerja di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang jujur, yang mau berbuat baik di pandangan mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi akan segala campur tangan-Mu dan cinta kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.